Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sedang berada di bawah kolong jembatan Merah Putih. Kebetulan di sini baru selesai dibangun sebuah taman yang juga berfungsi sebagai ruang terbuka publik. Tempatnya juga keren, didesain cukup menarik, teman-teman. Oke, di belakangnya masih diselesaikan pekerjaan mural untuk landscape jembatan Merah Putih. Oke, dari tempat ini teman-teman, saya ingin sharing terkait dengan berita yang baru dirilis hari ini di sebuah koran lokal yang ada di Ambon Express hari ini, Jumat 15 Januari 2021, tentang kecewa Maluku tidak masuk program Kotaku. Oke, jadi jika dibaca sepintas bahwa di situ terkesan seakan program Kotaku itu baru muncul sekitar 2020 sampai 2021. Tapi jika dibaca secara komprehensif, teman-teman, bahwa yang dimaksud situ adalah Maluku tidak mendapat dana bantuan tahun 2020 sampai 2021. Faktanya bahwa program Kotaku itu sudah berjalan di awal 2016 secara nasional dan juga di Maluku. Oke, sampai saat ini di tahun 2017 sampai 2019 sempat mendapat dana bantuan untuk pekerjaan infrastruktur dan juga pelatihan masyarakat. Hanya di tahun 2020 dan 2021 belum ada dana untuk kegiatan Kotaku di Maluku. Kayak seperti itu. Untuk lebih jelas teman-teman, mungkin bisa mengakses halaman website Kotaku yang ada di kotaku.pu.go.id seperti ini. Oke, pada halaman depannya teman-teman bisa melihat di bagian bawah itu ada informasi tentang program Kota Tanpa Kumuh. Klik baca selengkapnya biar teman-teman bisa mendapat gambaran yang lebih mengenai program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Oke, teman-teman bisa baca di sini. Program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Oke. Selanjutnya, program Kotaku adalah pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama atau nahkoda. Program Kotaku di bawah naungan Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan fokus utamanya adalah menyelesaikan permasalahan kumuh yang ada di kota dengan menggunakan 7 indikator kumuh plus 1, teman-teman. Oke. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2017, 2018, 2019, teman-teman bisa melihat pada daftar yang ada di link ini. Tinggal teman-teman klik. Sebagai contoh, lokasi tahun anggaran 2017. Kemudian di sini ada surat terkait dengan lokasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017. Oke. Setelah itu download file. Lalu nanti teman-teman bisa melihat pada rekapan yang ada di bawah sini lokasi-lokasi yang mana terdapat alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Kotaku tahun anggaran 2017. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mengklik link lokasi tahun anggaran 2018 seperti ini,
maka nanti akan ada surat dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dan teman-teman bisa membaca suratnya di sini. Lalu untuk lokasi pelaksanaan program, bisa teman-teman klik tombol download file ini. Oke, maka nanti teman-teman bisa melihat pelaksanaan program Kotaku secara nasional di 34 provinsi. Oke, sama juga untuk tahun anggaran 2019. Teman-teman juga bisa melihatnya di situ. Oke, selanjutnya sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu kondisi bangunan gedung dengan 3 kriteria di bawahnya. Kemudian aspek kedua yaitu kondisi jalan lingkungan. Aspek ketiga kondisi penyediaan air minum. Aspek keempat, kondisi drainase lingkungan. Aspek kelima, kondisi pengelolaan air limbah. Aspek keenam, kondisi pengelolaan persampahan. Dan aspek ketujuh, kondisi pengamanan proteksi kebakaran. Dan sebagai aspek tambahan yaitu ketersediaan ruang terbuka publik. Kemudian jika teman-teman ingin melihat anggaran, di tahun 2017 sampai 2019 itu Maluku juga mendapat alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat. Bisa dilihat di halaman berikut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik tombol pemanfaatan BPM dan output kegiatan pada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Klik tahun mana yang ingin teman-teman lihat. Oke, pada grafik progres pencairan dan pemanfaatan dana BPM per provinsi, teman-teman bisa melihat di sini Maluku mendapat bantuan dana sebesar 3,1 M, atau teman-teman bisa melihat rekapannya pada tabel di bawah. Begitu juga jika teman-teman ingin melihat tahun anggaran 2018 dan 2019. Sebagai contoh 2019. Oke, Maluku atau tabel di bawah yang bisa teman-teman lihat untuk pagu BPM tahun 2019 Maluku sebesar 5M. Sementara untuk 2020 Maluku tidak ada, dan juga daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Jadi untuk melihat apa yang sedang dikerjakan di tahun 2020 ini di tingkat kelurahan, bisa dilihat pada quick status seperti ini. Oke, selain itu juga teman-teman bisa mengakses quick status kegiatan. Oke, teman-teman tinggal masuk pada provinsi yang ingin teman-teman lihat kegiatannya. Contoh Maluku. Kemudian di sini sudah terdapat Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual. Sebagai contoh, teman-teman bisa mengklik link yang ada di kategori 2 atau kategori 3. Oke, sebagai contoh di kategori 2. Seperti ini kegiatannya. Quick status untuk Kabupaten Maluku Tengah. Di sini keterangannya yang sudah realisasi dan belum. Untuk kegiatan kelembagaan dan kegiatan peningkatan kapasitas, kemudian kegiatan kolaborasi dan kemitraan peningkatan pelayanan di atas 80%. Semuanya nanti keterangannya ada di sini. Tinggal teman-teman nanti melihat. Untuk kategori 3 teman-teman bisa melihat kegiatannya apa-apa saja. Ini jenis kegiatannya yang ada di semuanya di sini. Oke, tinggal teman-teman nanti melihat. Atau teman-teman ingin melihat panduan tentang panduan umum atau panduan teknis yang ada di program Kotaku, tinggal teman-teman nanti mengarahkan mouse pada link pustaka yang ada di menu utama ini. Lalu teman-teman bisa klik pada modul dan materi atau pedoman juklek dan post. Seperti ini, teman-teman bisa nanti melihat informasi yang ada di situ terkait dengan pedoman umum, pedoman teknis, dan juga pos untuk program Kotaku.
Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan terkait dengan program Kota Tanpa Kumuh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman sekalian dan bisa lebih dekat mengenal dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.